Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Jadi setelah sekian lama vakum dari dunia per-YouTuber-an, kini channel Lombok Programming Academy akan kembali lagi memberikan tutorial ya, tutorial pemrograman melanjutkan tutorial yang sudah diberikan ya. Sebelumnya kami minta maaf karena sudah terlalu lama jeda. Jadi setelah ini nanti teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari kanal YouTube Lombok Programming Academy. Jadi pantengin terus channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi video ini merupakan bagian ketiga dari tutorial membuat form peminjaman buku ya untuk aplikasi database perpustakaan yang sudah dibangun. Di mana pada video terakhir yang dulu itu kita sudah membuat form peminjaman dan menambahkan beberapa fitur, di mana fitur terakhir adalah menyimpan data buku yang dipinjam ya. Jadi fitur penyimpanan data buku yang dipinjam sudah dibuat atau ditambahkan pada form tersebut, sekaligus menampilkan data buku yang dipinjam ya. Jadi kita lihat di sini, kita buka file terakhirnya ya, kita running. Nah, di sini form fitur simpan datanya sudah, sudah diberikan. Jadi di sini kita lihat. Nah, jadi peminjaman buku berhasil disimpan dan ditampilkan. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan 2 fitur terakhir, yaitu fitur untuk melakukan pengembalian buku dan fitur untuk menghapus data buku atau peminjaman ya. Jadi ini dia 2 fitur ini yang akan kita tambahkan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita tambahkan kedua fitur tersebut. Sebelumnya kita buka dulu, rancangan GUI-nya ya. Kita buka dulu rancangan GUI-nya. Oke, karena sudah terlalu lama jadi kita form peminjaman. Oke, ini dia formnya. Oke, sekarang kita lihat dulu objek name-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita tambahkan kedua fitur tersebut. Jadi langkah pertama yaitu kita definisikan dulu fungsi untuk memilih data ya, memilih data yang ingin dikembalikan atau ingin dihapus ya. Kita buat ini dulu fungsinya. Kita kasih nama tampil data buku terpilih ya. Jadi kita pilih, apa maksudnya kita definisikan fungsi untuk menampilkan data terpilih ya, data yang diklik pada tabel akan ditampilkan detailnya pada form. Itu maksudnya ya. Sorry. Ini eksepsinya kita tempatkan ya. Kita buat eksepsinya. Di sini pesannya terjadi kesalahan pada saat menambahkan detail data buku yang dipinjam ya. Oke, selanjutnya kita dapatkan detail dari buku yang dipilih ya.
Oke. Oke, kita lihat dulu ininya ya, nama tabelnya. Tabel data peminjaman. Ya, kalau nggak salah itu namanya ya. Kita lihat di sini. Sorry, di sini tabel all data peminjaman ya. Oke, selanjutnya kita sini ID peminjaman. Kita lihat supaya konsisten nama variabelnya ya, kita lihat dulu yang bagian atas. Oke. ID peminjaman. Ada judul. Kita lihat detail datanya ya, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian ya. Judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Oke. Ya karena sudah terlalu lama ya, jadi agak-agak lupa sedikit ininya, struktur dari nama-nama komponen di GUI-nya ya. Oke, judul, selanjutnya ada tanggal kita lihat sini struktur tanggal pengembalian dan tanggal untuk pengembalian ya. Oke. Di sini tanggal untuk pengembalian. Sorry. Oke. Simpan. Selanjutnya kita tampilkan nih ya, kita tampilkan di detail dari data yang kita pilih ke POM-nya ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Edit. Oke, edit ID. Coba kita lihat. Sorry, ISBN ya. Kita lihat di sini ISBN.
Kemudian ada salted edit judul ya. Sekarang kita lihat ininya. Edit judul benar. Selanjutnya ada di sini date tanggal peminjaman sama date tanggal pengembaliannya. Jadi ini kita lihat dulu objek name-nya ya supaya mudah di apa namanya ditampilkan datanya. Tanggal peminjaman, tanggal pengembaliannya. Oke, set date. Oke. Time.strv time. Formatnya itu kita cek ini ya formatnya. Ini selanjutnya kita tampilkan tanggal pengembaliannya ya. Untuk pengembalian atau kita ini hapus ini tanggal pengembalian biar tidak terlalu panjang. Oke, itu dia pendefinisian fungsi untuk menampilkan data buku yang dipilih ya, data peminjaman buku yang dipilih. Sekarang kita uji ya, kita lihat, kita buatkan eventnya ya, event untuk apa namanya, untuk tabelnya ya. Oke, di sini TBL data peminjaman. Oke, kita lihat. Sorry. Oke, tampil data buku terpilih. Sudah ya. Oke, sekarang kita lihat ininya hasilnya ya. Oke, kita pilih buku anggota yang melakukan peminjaman. Kita lihat terjadi kesalahan pada saat menampilkan data buku yang dipilih.
Oke, di sini kita lihat ya, di sini kita ubah sedikit, apa namanya, propertinya di sini. Untuk tabelnya, klik tabelnya ya, edit trigger, no trigger ya. Kita edit triggernya, klik no trigger, kemudian oke, kita kemudian kita selection mode-nya ya, kita lihat selection mode. Oke, di sini selection mode-nya single selection ya. Oke, sudah. Kemudian selection behavior-nya select row. Oke, itu ya, itu yang kita ubah. Simpan, kita running ulang. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat terjadi kesalahan ya pada saat menampilkan. Sepertinya kesalahan terjadi pada saat ini ya. Oke, pada saat menampilkan tanggal ya, itu yang salah ya. Oke, kita cek ya. Oke, kalau mau lihat detail errornya kita bisa menggunakan kode ini ya. Kita tambahkan ini di sini. Jadi di sini biar kita tahu errornya apa ya. Oke, kita running. Oke, kita lihat di sini. Value error ya, angka data remains. Oke, kita lihat. Nilainya error ya, artinya di sini sepertinya di sini yang salah ya. 01234. Oke, kita lihat. 4 ya. Oke, sorry. Kita tes 07. Oke, kita matikan dulu ini. Oke. Kita matikan. Simpan ya. Oke, kita benar ya. Jadi kesalahan terjadi ketika menampilkan ini ya, menampilkan tanggalnya. Oke, sekarang kita lihat ininya ya, set date, subdate TGL peminjaman. Kita lihat dulu ininya ya, objek name-nya ya, date TGL peminjaman, betul ya. Sorry. Oke, so kita lihat di sini. Oke. Kita lihat. Date time-nya sudah kita import. Oh, sorry, ini ya, ini besar ya Y-nya. Kita uji ya, kita uji setelah revisi kita uji. Oke, berhasil ya. Oke, berarti kesalahannya pada ini ya, pada format ininya, penulisan format tanggalnya ya. Ini Y-nya yang harus huruf besar. Oke, sekarang kita lihat.
Kita lihat ya. TGL pengembalian not defined ya, berarti ini salah pengembalian. Pengembalian TGL bukan TG. Ini TBL ya, salah ini TGL. Itu yang membuat error yang terakhir. Oke, kita uji. Oke, sudah berhasil ya. Di sini tanggal ininya. Oke, sudah ya. Berhasil. Nah, sekarang kita tambahkan fitur untuk melakukan pengembalian bukunya sama untuk menghapus data peminjaman atau untuk meng-cancel ya. Oke, sekarang kita definisikan untuk pengembalian buku terlebih dahulu. Oke, namanya kembalikan data buku ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu karena agak aneh rasanya ini ya. Warnanya hitam semua. Oke, itu dia ini ya, kita definisikan fungsinya. Ini dia pendefinisian fungsinya. Jadi fungsinya kita kasih nama kembalikan data buku ya. Oke, selanjutnya kita ambil apa namanya? Kita ambil datanya terlebih dahulu ya. Kita copy saja di sini. Yang perlu diambil itu adalah ID member. ID member sama ininya ya. ISBN dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut di sini ada yang perlu ditambahkan ya. Ini untuk ID peminjaman kita simpan ke variabel global ya. Kita tambahkan solve sehingga nanti bisa digunakan di operasi pengembalian dan operasi cancel peminjaman ya. Oke, ini ditambahkan solve supaya menjadi variabel global ya. Oke. Sini kita copy aja di sini supaya tidak terlalu lama ya.
Oke, ini kita copy saja. Nah, yang ini tidak perlu ya nama anggotanya, yang perlu adalah ID peminjamannya. ID peminjaman. Oke, ID anggota, ISBN-nya, sama tanggal pengembaliannya berapa ya? Oke, kita lihat ini tanggal TGL dikembalikan ya. Oke. Baru kita lakukan validasi terlebih dahulu ya. Kita lakukan validasi pengembaliannya apabila if ID peminjaman. Oke, baru kita buat koneksi ya. Kita buat koneksi di sini, kita copy saja ya koneksinya di sini. Biar tidak lama. Kita copy bagian atasnya ya. Ini kode untuk membuat koneksi ke SQL-nya. Baru kita query-nya ya. Kita query untuk pengembalian bukunya ya. Oke. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, ini struktur tabelnya ya. Karena sudah terlalu lama jadi lupa ya. Jadi saya lihat dulu ininya, struktur tabelnya. Jadi yang pada saat pengembalian data yang kita update adalah kolom tanggal pengembalian ya. Jadi kita update ini ya tanggal pengembaliannya. Oke. Update TBL peminjaman buku ya, peminjaman buku. Benar ya namanya, kita lihat TBL peminjaman buku ya, betul. Set, sorry. Set tanggal, sorry kita lihat tanggal pengembalian. Pengembalian. Oke. ID peminjaman ya. Kita lihat ID peminjaman.
Oke, baru kita ciptakan objek kursor dulu. Oke, kita tampilkan data bukunya. Ya, kita lihat ininya ya, nama fungsinya tampil data. Sorry, bukan ini namanya tampil. Tampil data peminjaman ya, sorry, ini bukan tampil data buku, tampil data peminjaman. Kemudian ininya ID anggota. Oke, kita tampilkan daftar bukunya ya, buku terbaru setelah dilakukan pengembalian. Selanjutnya kita hapus teks, ya, menghapus teks ya. Ya, kita lihat benar nggak nama ininya ya, karena sudah terlalu lama. Jadi kita lihat ya, tampil pesan, ya, hapus teks ya. Benar. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita hubungkan fungsi ini dengan tombol kembali ya, tombol kembali di sini. Kita lihat objeknya, button kembali ya. Oke, sekarang kita buat event kliknya ya. Post ya. Oke, sudah. Sekarang kita running programnya untuk melihat hasilnya ya. Oke, sekarang kita lihat ya, Muhammad Agung misalnya di sini kita kembalikan bukunya. Oke, terjadi kesalahan. Kita lihat apa yang salah ya. Jadi kesalahan itu biasa ya. Jadi kita trace errornya. Kita trace errornya kita tampilkan di sini. Oke, kita lihat errornya. TGL peminjaman is not defined ya. Kita lihat ternyata di sini TGL. Oh ini sorry ya. ID peminjaman. Ini tanggal ini salah nih ya. Ini tanggal dikembalikan. Tanggal dikembalikan. Ini bukan ini ID peminjaman ya. Itu yang salah. Betul. Itu yang salah. Sekarang kita running ya. Oke, nah sekarang sudah dikembalikan ya. Berarti sekarang Agung sudah tidak punya buku lagi yang dipinjam karena bukunya sudah dikembalikan. Oke, itu dia apa namanya? Fitur pengembalian buku pada pom peminjaman ya sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan fitur hapus ya, hapus datanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita definisikan fungsinya ya.
Ini hapus ini untuk meng-cancel ya peminjamannya. Jadi kita cancel peminjamannya. Jadi tidak ada dipinjam bukunya. Hapus data buku ya. Oke, ini kembalikan data buku, seharusnya kembalikan pinjaman buku ya. Ini kita ubah, kita copy, kita hapus di sini. Kita gantikan yang di sini ya. Nah, jadi biar pas namanya sama fungsinya ya. Ini hapus data hapus pinjaman buku ya. Oke. Oke, sekarang kita ini ya, hapus. Yang kita perlukan pada saat melakukan penghapusan adalah ID peminjamannya saja ya. So, yang kita ambil adalah ID peminjaman ya. ID peminjaman. Jadi kita ambil saja yang ini. Oke. Mana dia? Kenapa ke atas ya? Kita ini ya, kita ambil di sini, kita lakukan validasi dulu if. Oke. Baru kita buat ini ya, pesan konfirmasi. Oke, kita lihat nama fungsi untuk konfirmasinya ini ya, tampil jendela konfirmasi. Kita copy, tampil jendela konfirmasi, kita isi pesannya, apakah Anda yakin ingin sorry ini salah. Oke, ketika konfirmasinya oke, baru kita lakukan penghapusan ya. Kita buat koneksinya, query-nya di sini kita copy saja di sini ya. Ini kita copy saja biar cepat. Oke, karena perintahnya hampir sama, cuman yang beda ada pada bagian query-nya ya. Oke, ini kita masukkan. Kita tab ya, tab dulu. Oke, ini dia. Kita setelah oke, kita tambahkan kodenya ini. Jadi kita tidak ketik, kita copy saja supaya cepat. Nah, yang berubah di sini adalah ini ya, query-nya. Kita
kita ubah nih ya query-nya. Kemudian ini kita hapus ya. Jadi query-nya itu delete from tabel peminjaman where ID peminjaman ya. Jadi yang kita hapus berdasarkan ID peminjamannya. Dan ini datanya. Oke. Selanjutnya sudah. Nah, sekarang kita simpan dan kita buat event klik untuk tombol hapus. Oke, sobat. Hapus, coba kita lihat, hapus pinjaman buku. Kita copy saja. Oke, siap. Oke, sekarang kita running. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba melakukan penghapusan terhadap data ini ya. Jadi data Hamzan Wadi, peminjaman anggota atas nama Hamzan Wadi, kita hapus satu ya. Kita cancel peminjaman ini. Jadi ini tidak jadi dipinjam, kita hapus. Cancel, terjadi kesalahan ya. Jadi ada masalah di sini. Coba kita lagi ulang. Nah, di sini terjadi kesalahan pada saat melakukan penghapusan data peminjaman. Oke, kita lihat apa yang salah. Oke, delete from TBL peminjaman where ID peminjaman. Konfirmasi key. Oh ini ya, ini oke-nya O-nya besar. Kita coba ya, kita hapus. Cancel, oke berhasil, ini tidak ada error ya. Jadi kita lihat sekarang kita hapus, oke. Oh terjadi kesalahan ya, berarti sekarang yang salah ada di sini ya. Delete from TBL. Oh ini ya tabel peminjaman buku, bukan peminjaman saja. Oke, sekarang kita running. Kita coba hapus. Oke, di situ terlihat bahwa data peminjaman bukunya yang di-cancel sudah berhasil dihapus ya. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat bahwa fitur pengembalian dan penghapusan data sudah berhasil dilakukan. Jadi intinya di sini semua fitur untuk POM peminjaman sudah berhasil kita tambahkan ya. Oke, sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial bermanfaat dan apabila ada pertanyaan terkait tutorial yang diberikan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman yang ingin belajar. Dan satu lagi info buat kalian teman-teman, jadi di sini nanti di channel Lombok Programming Academy bakalan ada video tutorial terbaru ya tentang data science. Jadi buat kalian yang ingin belajar data science untuk atau menggunakan aplikasi GUI ya, silahkan pantengin terus channel ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Bye-bye.